Pemirsa, pemerintah memangkas durasi karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 3 hari dengan syarat sudah mendapatkan vaksinasi booster. Bagi warga negara asing, biaya karantina ditanggung mandiri. Pemerintah mengurangi waktu karantina bagi perjalanan luar negeri menjadi 3 hari. Ketentuan tersebut berlaku baik untuk WNA dan WNI yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga. Sedangkan bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang baru mendapatkan 2 dosis, wajib karantina selama 5 hari dan jika 1 dosis, durasi karantina diperpanjang 7 hari. Lalu apa alasan pemerintah memperbarui ketentuan masa karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri? Kita akan membahasnya bersama Bapak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Deta, salam sehat. Salam sehat selalu. Bapak, kita tahu belakangan ini kasus COVID-19 mengalami peningkatan. Lantas mengapa ada surat edaran yang memangkas waktu karantina selama 3 hari, Pak? Ya, ini mungkin pertanyaan publik yang memang harus dijawab, tetapi memang harus saya jelaskan bahwa karakter dari gelombang ketiga yang terjadi sekarang ini berbeda dengan yang terjadi pada bulan Juli 2021 ketika Delta mencapai puncaknya gitu. Jadi memang karakter varian ini memiliki masa inkubasi yang jauh lebih singkat, 2-3 hari, sehingga karantina yang diperlukan sebenarnya 3 hari dilakukan itu sebenarnya sudah cukup memadai. Tetapi kalau memang mau lebih aman, lebih nol risikonya, lebih kecil risikonya, tentu akan diperpanjang. Jadi pemerintah mempertimbangkan hal ini, memastikan karena mereka yang pelaku perjalanan itu mereka yang sudah divaksin umumnya juga melakukan PCR sejak berangkat, kemudian datang juga entry test, sama kemudian waktu keluar juga di exit test, sehingga kemungkinan untuk terjadinya penularan sebenarnya cukup kecil. Baik, lantas bagaimana pengawasan Satgas terhadap pelaku perjalanan yang akan karantina, dan apakah ada syarat khusus bagi WNI yang nantinya biaya karantina ditanggung pemerintah? Ya, WNI yang ditanggung pemerintah adalah WNI yang merupakan 3 kriteria ini, yaitu pekerja migran Indonesia, kemudian pelajar, dan aparatur sipil negara. Itu akan ditanggung pemerintah dan bisa menjalani karantina di Wisma yang ditunjuk, ya, salah satunya di Rumah Rusun Nagrag maupun di Pasar Rumput atau beberapa tempat lain yang disiapkan. Tetapi WNI yang tidak memiliki, yang tidak di luar ketiga hal di atas, tentu saja mereka harus menjalani karantina secara mandiri melalui hotel-hotel yang disiapkan oleh pemerintah bekerja sama dengan PHRI, ya, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Lantas bagaimana, pertanyaan terpenting nih Pak, pengawasan Satgas terhadap PPLN agar mereka benar-benar patuh menjalankan durasi karantina, karena durasinya berbeda-beda bagi mereka yang menerima dosis 1 ataupun dosis 3. Iya, betul. Jadi memang ini yang akan kita perketat, tapi rasanya kita sudah menjalani karantina ini, ya, menjalankan sistem karantina ini sudah 1 tahun lebih, dan kemudian banyak hal yang sudah kita perbaiki. Jadi tentu saja tinggal mereka yang sudah divaksin booster, mereka 3 hari tes exit negatif, mereka melanjutkan perjalanan. Sedangkan mereka yang belum, mereka ya mengikuti tadi yang divaksin 2 kali itu 5 hari, yang baru divaksin 1 kali mereka harus menjalani karantina 7 hari. Jadi ini juga menjadi insentif bagi warga negara yang segera untuk mendapatkan vaksin hingga ketiga untuk menjalani karantina lebih pendek, karena memang dari sisi tingkat risiko keparahan mereka yang sudah menjalani booster ini juga lebih rendah risikonya. Demikian. Baik, tetap diwajibkan PCR juga ya Pak di akhir masa karantina? Ya, tentu saja karantina harus menjalani PCR untuk memastikan ketika mereka melanjutkan perjalanan kondisinya sudah sehat sehingga mereka tidak menularkan kepada orang lain. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak. Semoga aturan terbaru ini dijalankan dengan baik oleh seluruh pelaku perjalanan luar negeri. Terima kasih sudah bergabung di iNews Siang.